teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Gimana nih kabar kalian pada hari ini? Nah, sebelum kita mulai renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami masih dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, dan renungan pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami telinga yang ingin mendengar serta hati yang siap untuk merenungkan segala firman-Mu Tuhan. Dan bukalah hati kami dan pikiran kami Tuhan, agar kami juga dapat memahami kehendak-kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Judul renungan kita pada hari ini yaitu janganlah padamkan roh. Nah, teman-teman pasti pernah ya di dalam kehidupan kerohanian kita tuh mengalami semangat yang berkobar-kobar buat Tuhan. Contohnya rajin berdoa, baca Alkitab tiap hari, terus melayani setiap minggu, terus juga pokoknya intinya tuh deket sama Tuhan gitu ya. Pasti kita semua pernah mengalami seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu dan juga kesibukan kita yang mulai memadat, baik itu sekolah atau kerja, itu membuat kita tuh mulai lalai. Waktu doa kita tuh jadi berkurang, terus juga pembacaan firman Tuhan yang biasanya kita baca tiap hari jadi sekarang mulai bolong-bolong. Terus nonton renungan juga sekarang udah mulai bolong-bolong. Dan itu membuat hubungan relasi kita sama Tuhan tuh jadi renggang gitu teman-teman. Balik lagi, karena kekristenan itu bukan hanya tentang agama, tapi juga tentang relasi kita dengan Tuhan gitu. Bagaimana kita menjaga relasi, bagaimana kita menjaga relasi itu tetap ada gitu. Dan kelalaian yang kelihatannya kecil, yang tampaknya kecil, itu bisa jadi lama-lama tuh bisa menjadi penghambat api rohani kita tuh yang awalnya berkobar-kobar tuh menjadi redup teman-teman. Dan itu yang patut kita waspadai sebagai orang-orang Kristiani gitu ya. Di Imamat 6 ayat yang ke-12 juga mengajarkan kita bahwa api di atas mezbah harus tetap menyala dan tidak boleh padam. Nah, para imam di sini tuh harus secara teratur menambahkan kayu bakar agar api tetap hidup. Begitu juga dengan kehidupan kita. Firman Tuhan, doa, renungan, terus penyembahan, persekutuan kita dengan Tuhan itu adalah salah satu kayu bakar atau salah satu bahan bakar kita buat menjaga api iman kita tuh tetap menyala teman-teman. Tanpa itu semua, tanpa kekonsistenan itu semua, dan juga tanpa relasi yang baik dengan Tuhan, api rohani itu bakal hilang kekuatannya, bakal redup gitu teman-teman. Dan Rasul Paulus juga di 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 19 juga mengingatkan kita, yaitu janganlah padamkan roh. Seperti judul renungan kita pada hari ini, Roh Kudus tuh bekerja dalam kehidupan kita tuh buat menuntun, menghibur, menolong, buat menguatkan kita juga teman-teman. Tapi ketika kita terus-terusan buat memadamkan api itu, mengabaikan suara Tuhan, menunda ketaatan atau hidup dalam dosa yang nggak dibereskan, kita tuh sebenarnya sedang memadamkan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita gitu teman-teman. Dan hari ini Tuhan mau mengajak kita buat mengintrospeksikan diri, apakah api rohani kita tuh masih tetap menyala atau enggak sih, dan ataukah api rohani kita ini bukannya malah semakin menyala tapi malah semakin redup gitu. Dan kalau bisa jangan sampai menunggu api rohani kita tuh, api iman kita tuh padam dulu baru kita sadar, tetapi kita harus memulai membangun kembali hubungan dengan Tuhan lebih dekat lagi tuh dengan doa, firman Tuhan, dan ketaatan kita setiap hari, mulai dari hal-hal kecil itu saja. Dan api yang dijaga itu juga akan terus menyala dan menjadi berkat buat kita semua, buat teman-teman juga gitu. Dan api rohani itu tidak akan padam secara tiba-tiba teman-teman. Seringkali penyebabnya adalah kelalaian kecil kita yang sering diabaikan dan dibiarkan terus-menerus secara berulang, sehingga itu yang membuat api kita tuh semakin meredup. Karena itu mari kita teman-teman coba jaga hubungan kita dengan Tuhan setiap hari, mulai dari hal-hal membaca Alkitab tiap hari, nonton renungan, terus
berdoa secara pribadi dengan Tuhan, biar api Roh Kudus kita tuh tetap menyala di dalam kehidupan kita. Kiranya itu adalah renungan kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah dapat belajar sedikit dari renungan-Mu ini Tuhan, dan kiranya kami bisa dapat menerapkan dan juga dapat menjaga hubungan kami Tuhan dengan-Mu. Biarlah dari renungan ini dapat membangkitkan semangat kerohanian kami Tuhan, dan juga biarlah api kerohanian kami semakin menyala Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.